Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang berjudul Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan Kristus bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau menerima akan ajakan ini sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Walaupun kita hidup di dunia yang berdosa ini, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap umat-umatnya untuk mau datang di bawah kaki salibnya, untuk menyerahkan setiap beban kehidupannya, sehingga dia dapat memberikan kita suatu kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Pada saat ini saya kembali mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Sukacita dalam Kuasa Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 39 ayat 19 dan 21. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Gerakan-gerakan spasmodis dan gelisah dari beberapa orang yang mengaku sebagai orang Kristen direpresentasikan dengan baik oleh pekerjaan kuda-kuda yang kuat tetapi tidak terlatih. Ketika yang satu menarik ke depan, yang lain menarik ke belakang. Dan atas perintah tuannya yang satu terjun ke depan dan yang lainnya berdiri, tak bergerak. Jika manusia tidak mau bergerak bersama dalam pekerjaan besar dan agung saat ini, akan ada kebingungan. Bukanlah pertanda baik bila manusia menolak untuk bersatu dengan saudara-saudaranya dan lebih suka bertindak sendiri. Jika manusia mengenakan kuk Kristus, mereka tidak dapat memisahkan diri. Mereka akan menarik bersama Kristus. Ya, jadi ini bagaimana Tuhan kita akan memberikan kita kuasa dalam kuasa Tuhan itu. Ya, dan di sini dikatakan kita digambarkan sebagaimana kuda-kuda yang kuat tetapi tidak terlatih. Ya, ketika yang satu menarik ke depan, yang lain menarik ke belakang. Ya, sehingga tidak sesuai. Sehingga di situ terjadi suatu perpecahan. Ya, tetapi kembali lagi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, jika manusia tidak mau bergerak bersama dalam pekerjaan besar dan agung saat ini, akan ada kebingungan. Tuhan memberikan kita suatu contoh yang begitu luar biasa. Ya, bukankah kerajaan besar dan agung saat ini yang Tuhan sudah janjikan kepada kita? Bila kita mau menuruti, kita mau bersatu, kita mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, disitulah maka kita akan dikendalikan oleh firman Tuhan sehingga kita dapat menjalankan setiap perintahnya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Jika manusia mengenakan kuk Kristus, mereka tidak dapat memisahkan diri. Mereka akan menarik bersama Kristus. Ya, jadi kita akan sama-sama melakukan semuanya itu dengan satu hati. Ya, karena pemimpin kita adalah Kristus, sehingga semuanya dapat berjalan dengan seimbang, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Beberapa menarik dengan semua kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka belum belajar bahwa mereka tidak boleh menarik sendiri. Ya. Gantinya mengasingkan diri. Biarlah mereka menjalin keharmonisan dengan sesama pekerja. Ya, kecuali mereka melakukan ini, aktivitas mereka akan bekerja pada waktu yang salah dan cara yang salah.
Mereka akan sering bekerja berlawanan dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Dan dengan demikian pekerjaan mereka lebih buruk daripada sia-sia. Testimony for the Church jilid 9 halaman 258. Ya, jadi Tuhan mengajak kita supaya kita dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Dapat memberikan keharmonisan itu di dalam kehidupan ini. Ya, walaupun kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita mempunyai satu tujuan, maka disitulah kita akan saling mengerti satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain, sehingga kita dapat bergandengan tangan untuk menjalankan akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi perselisihan, tapi kita mempunyai satu tujuan bahwa kehidupan kita hanya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ya, walaupun kita masih hidup di dunia ini dan akan banyak tantangan yang kita hadapi, ya biarlah kita dapat selesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kita tahu kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, akan banyak pergolakan-pergolakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tentunya setan tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari cara untuk membuat kita ragu, untuk membuat kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang ada di surga, yang akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Ya, kita tahu bersama bahwa pada saat Yesus berada di dunia, dia juga menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupannya. Ya, pada saat dia menjalankan misinya di dunia ini, ya Yesus dia berpuasa 40 hari lamanya. Ya, di situ dia menahan segala sesuatunya hanya untuk kita manusia, supaya kita dapat beroleh akan keselamatan itu. Tapi kita tahu bersama pada saat iblis datang mencoba Yesus, bagaimana Yesus tetap tegar di dalam pendiriannya. Dia tidak pernah goyah sedikit pun, sehingga dia mendapatkan suatu kemenangan. Sehingga di dalam suatu kemenangan itu, akhirnya Yesus dilayani oleh para malaikat surga, memberikan dia kesegaran, memberikan dia kehidupan. Ya, kemenangan Yesus dapatkan. Begitu pula dengan kita. Walaupun kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh kekurangan, tapi bila mana kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati itu semua. Ya, biarlah teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita, baiklah kita praktekkan. Kita boleh uji itu semua. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Akan membuat segala sesuatunya begitu indah bila mana kita mau menuruti akan kehendak-Nya. Walaupun kita sudah berpaling daripada Tuhan kita, tapi dia masih memelihara kita. Itulah kasih Kristus yang tidak pernah memandang siapa diri kita. Ya, kita merasakan akan kasih Tuhan. Matahari dia berikan untuk orang baik dan orang jahat. Hujan dia berikan untuk orang baik dan orang jahat. Semuanya dia berikan untuk kita. Tapi kembali lagi, pilihan itu ada di dalam kehidupan kita. Bila mana kita memilih sesuai dengan kehendak diri kita sendiri, maka kita harus berhati-hati. Ya, karena apa yang kita sudah tabur, itulah yang akan kita tuai. Ya, tentunya apa yang kita sudah lakukan, mungkin hal yang jahat, nantinya kita akan menerima itu dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak terlepas dari itu. Tetapi pada saat kita mau bertobat, menuruti perintah Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa akan selalu menyertai kita di dalam setiap pergumulan hidup kita masing-masing. Ya, dikatakan di sini ya bahwa jika manusia mengenakan kuk Kristus, mereka tidak dapat memisahkan diri, mereka akan menarik bersama dengan Kristus. Ya.
Biarkan mereka menjalin keharmonisan dengan sesama pekerja. Kecuali mereka melakukan ini, aktivitas mereka akan bekerja pada waktu yang salah dan dengan cara yang salah. Yang mereka akan sering bekerja berlawanan dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Jadi kita harus meminta tuntunan Tuhan sehingga kita tidak melakukan segala sesuatunya dengan sesuka hati kita. Tuhan adalah perwujudan dari kebajikan, belas kasihan, dan kasih. Mereka yang benar-benar terhubung dengannya tidak dapat berselisih satu sama lain. Rohnya yang memerintah dalam hati akan menciptakan keselarasan kasih dan kesatuan. Testimony for the Church, jilid 5 halaman 28. Yesus telah memungkinkan kita untuk menerima kasih-Nya dan dalam kerjasama yang bahagia dengannya untuk bekerja di bawah pengaruhnya yang harum. Testimony for the Church, jilid 9 halaman 50. Jadi kembali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan belas kasihan dan kasih. Mereka atau kita yang benar-benar terhubung dengan Tuhan akan merasakan bahwa tidak ada lagi perselisihan satu dengan yang lain. Rohnya akan memerintah di dalam hati kita dan menciptakan keselarasan, kasih, dan kesatuan. Jadi suatu ajakan yang luar biasa bagi masing-masing kita. Bila mana kita mau bersuka cita dalam kuasa Tuhan, maka disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, akan memberikan segala sesuatunya dengan begitu indah bagi kehidupan kita. Dia akan menarik semua orang ke dalam suatu keharmonisan yang begitu indah bila mana kita mau menuruti akan perintahnya. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali menguatkan masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, baik itu kita berada di rumah tangga, di lingkungan tempat tinggal kita, baik itu di jemaat kita, dimanapun kita berada. Biarlah kita dapat menciptakan suatu kesatuan, mau memahami satu dengan yang lain, sehingga kita boleh bergandengan tangan untuk menjalankan akan misi Tuhan di atas dunia ini. Ya, kita tahu bersama pada saat Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus bukan memanggil orang-orang yang pintar. Yesus bukan memanggil orang-orang yang penuh dengan kemewahan. Yesus memanggil orang-orang yang penuh dengan kesederhanaan, yang hatinya mau diubahkan. Tetapi pada saat Yesus memanggil orang-orang ini, Yesus tahu bahwa dia mempunyai suatu pekerjaan untuk menyatukan hati mereka masing-masing. Tentunya Yesus memanggil orang-orang yang mau untuk dilatih, yang mempunyai roh kerendahan hati. Biarlah kita juga mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, sehingga kita diberikan suatu pemahaman. Yesus mau melatih orang-orang ini untuk mempunyai suatu misi dan visi, untuk menyelesaikan akan kabar sukacita bagi seluruh dunia. Walaupun mungkin kita merasa bahwa kita tidak layak, bahwa kita tidak bisa melakukan itu, tetapi Tuhan kita akan memberikan kita kesanggupan untuk terus memperbaiki hari demi hari. Kalau kita mengingat kembali, ada seorang yang dia mempunyai suatu kerinduan. Dia memberikan hatinya untuk Yesus dapat membentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Dia pergi ke Yesus di waktu malam hari. Disitulah dia datang
Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk menerima akan kerajaan-Mu, untuk memahami akan pengajaran-Mu. Ya, orang ini adalah orang yang terpandang di kota itu. Sehingga dia ingin supaya dirinya dapat menerima akan kasih Tuhan. Dia adalah seorang yang berkuasa, tetapi dengan kerendahan hatinya dia mau datang kepada Tuhan untuk bertanya. Sehingga Tuhan memberikan dia suatu pemahaman, suatu pengertian, sehingga orang ini pun dapat mengerti bahwa inilah jalan keselamatan, bahwa inilah yang harus saya ambil di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus mempunyai roh kerendahan hati untuk melayani satu dengan yang lain, untuk mau bekerja, untuk mau melakukan apapun itu yang Tuhan sudah berikan, sehingga kehidupan saya dapat diubahkan. Ya, biarlah kita juga mau datang kepada Tuhan, menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya, sehingga Dia akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk menjalani itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali memberikan kita ya suatu kehidupan yang lebih baik. Biarlah kita dapat menjalin suatu keharmonisan dengan sesama kita. Ya, biarlah kita mau menerima akan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kita yang penuh dengan kebajikan, yang penuh dengan belas kasihan dan kasih itu dapat memberikan kita pengajarannya yang indah, sehingga kita juga dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga perselisihan itu tidak terjadi, sehingga Tuhan kita yang akan memerintahkan dalam hati kita suatu keselarasan kasih dan kesatuan, sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Walaupun pada saat detik-detik kedatangan Tuhan ini ya akan banyak tantangan yang kita hadapi, setan akan bekerja keras untuk menjatuhkan kita, tapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang akan memberikan kita kesanggupan untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah komitmen-komitmen yang kita sudah buat dari hari ke hari, kita dapat doakan itu dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita, dan itu menjadi suatu hal yang begitu indah, suatu hal yang dapat memberikan kita suatu kehidupan yang abadi, ya suatu kehidupan yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita. Biarlah kita mau menyerahkan semuanya dan kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.